Hati-hatilah, Allah itu maha pencemburu. La yuhibbu ayyara fi qalbi abdihi siwa. Allah itu tidak ridho jika lagi sholat, lagi zikir, lagi jalan, lagi cari rezeki, lagi berumah tangga, di kolbu kita ada selain Allah. Silakan nikmati pernikahan, nikmati fasilitas-fasilitas dunia, nikmati, antum populer nikmati, pujian orang nikmati, tapi lihatlah al-mun'im. Inilah yang harus kita lakukan, ru'yatul mun'im, melihat bukan nikmatnya, tapi yang kita lihat si pemberi nikmat. Yang kita lihat bukan orang yang membenci, tapi kita melihat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tiada yang berkehendak, kamu tidak berkehendak kecuali semuanya tunduk kepada kehendak Allah. Karena Allah berkehendak, cacian makian itu sampai kepada kita. Karena Allah berkehendak, pujian itu sampai kepada kita, maka kita pulangkan alhamdulillah ala kulli hal. Jika itu buruk, ya Allah, ini kembali kepada Engkau. Jika itu baik, itu kembali juga kepada Engkau. Namun karena kita punya adab, kita tidak kembalikan keburukan yang sebenarnya kecuali kepada diri kita. Di saat seorang hamba mendatangi, melakukan sesuatu yang ia larang, maka Allah cemburu. Dan setiap hari kita sudah membuat Allah cemburu. Ini ilustrasi aja, bukan mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau pasangan kita cemburu sama kita gimana? Kata sahabat kita tadi, terkoper udah di luar aja tuh. Ya, ya. Alamat apa? Pintu nggak dibukain, suruh kembali ke bapakmu. Lo kebalik. Ini yang terjadi kalau orang cemburu. Zaman-zaman perempuan-perempuan atau laki-laki agresif, dia cemburu dengan kekasihnya diganggu orang, digoda orang. Itu yang dimarahi pertama kali, kekasihnya atau orang yang ganggu, menggoda. Yang menggoda, maka adalah muncul istilahnya dilabrak gitu ya. Tahu dilabrak gak? Ya langsung ditabrak aja langsung ya. Mana nih yang ganggu kekasih kita nih? Datangin dia, hantam dia langsung. Ya kata-katain langsung, dilabrak namanya. Kenapa? Sang kekasih tidak rela ada sesuatu selain dirinya di dalam kolbu kekasihnya. Maka disebut wa annal mu'min yughar. Seorang mukmin itu juga cemburu. Cemburu ini kalau dalam dunia materi disebut iri, dengki. Orang Betawi nyebutnya sirik loh, gitu ya. Sirik pakai bukan SY, tapi pakai sin. Oke? Iri, dengki. Tapi beda dengan seorang mukmin. Mukmin itu cemburu jika ada simbol-simbol kemuliaan Allah dan Rasulullah itu kemudian orang mainkan sesukanya. Cemburu ketika masjid sepi, mall zaman corona kok masih rame, masjid kok mau ditutup. Kalau masjid tutup, kita demo, itu mall tutup dulu. Orang kena covid di mall, tapi kenapa masjid yang ditutup? Kita sudah pakai prokes semua, ya, udah pakai masker. Yang kaya kan yang jualan masker, antum yang usaha masker udah ngerasain deh. Ada orang udah rapi pakai prokes, kena juga. Ada yang abrakan kayak antum ini. Alhamdulillah aman-aman aja. Rahasia Allah. Ini bukan mau meremehkan protokol kesehatan, bukan. Ini fakta yang kita lihat di luar, benar nggak? Kita ngelihat setiap hari, Pak. Mata kita nggak bisa bohong, hati kita nggak bisa berdusta. Maka dzabal fuadu ma ra'a, kira-kira begitu ungkapan dalam Al-Quran. Hati nggak pernah bohong. Tapi berita gencarnya lebih kencang dari mata yang memandang, lebih banyak daripada yang kita dengar. Akhirnya kita percaya aja memberita, ya kan? Betul ada, tapi nggak separah itulah.
Innallaha yughar, Allah cemburu. Ini karena teksnya banyak, saya pilihkan mana yang relevan untuk malam ini. Masih ingat kisah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil disuruh menyembelih anaknya? Masih ingat gak? Nabi Ibrahim itu gelarnya Al-Khalil. Apa arti Al-Khalil? Khullah. Khullah itu teman dekat. Teman dekat. Yang teman ini nggak mau menduakan temannya. Pernah nggak masa kecil, masa remaja, teman kita berteman dengan orang lain, cemburu di hati? Pernah nggak? Jadi cemburu itu bukan masalah cinta aja, juga ada masalah persahabatan. Seorang guru cemburu, nah ini bahasa bagusnya, cemburu muridnya berguru ke guru yang lain, masih positif. Kalau sudah ada intrik negatif, namanya iri dengki. Dan Imam Bukhari adalah korban yang paling sharih, paling jelas dalam sejarah ahli hadis. Jadi Imam Bukhari masuk ke kota Naisapur, diuji 100 orang, satu orang satu hadis dibolak-balik. Beliau bereskan semua hadis itu. Disitulah beliau didaulat menjadi doktor hadis oleh Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Anta tabibul hadis wa ilali. Engkau adalah dokternya hadis yang bisa memperbaiki, mengembalikan kerusakan dalam sanad-sanad hadis. Itulah dokter pertama dalam dunia Islam. Kata tabib. Saya tanya ke orang Arab, kamu nyebut doktor PhD dengan tabib dokter sama nggak? Sama aja. Teman kita di Malaysia, jiran, itu nyebut dokter sama aja. Kita dipanggil dokter, untung saya nggak lama-lama, ntar dikira dokter gigi kali ya. Ternyata Dr. Fuad Jabali, salah satu dosen di UIN, itu pernah cerita, ada orang luka, kena luka tetangganya, datang ke rumah dia. Pak dokter, obatin saya. Ya belum bengong, lo maksud kamu apa? Saya ini dokter, bukan dokter gitu. Nah ini di bahasa Indonesia emang dibedakan. Nah, sahabat kita di Jiron, saya tanya kok mirip dokter, ya dokter, misalnya gitu ya. Di kampung saya juga sama Pak Dokter, sama ya. Nyampe di sini jadi dok, beda dikit kaf sama G, gawat tuh. Imam Bukhari sowan ke gurunya, namanya Muhammad Az-Zuhli. Muhammad Az-Zuhli ini orang baik, orang pinter, salah satu murid Imam Ahmad, sama dengan Imam Bukhari, tapi lebih senior. Apa kata beliau? Isma'u min hadzal ghulamis salih. Silakan kamu berguru, berdengar ya. Apa isma'u? Ya bergurulah. Sedangkan kamu berguru kepada anak soleh ini, pemuda soleh ini. Berarti Imam Zuhli ini senior, Imam Bukhari junior, tapi akalnya saleh, hafalannya bagus. Apa kata Imam Muslim? Ternyata Bukhari lebih mengerti ilmu jerawan hadis, disebut ilmu ilal, ilmu paling susah sedunia ya, dalam ilmu hadis yang pakar itu nggak banyak. Saya pernah ngajar kitab ilal, tapi saya mengakui itu ilmu paling sulit. Syarah ilal Imam Ibn Rajab Al-Hanbali terhadap Imam At-Tirmizi. 2 semester kita ngajar di Ma'had Darus Sunnah khusus hadis. Itu sangat ribet, sangat rumit. Hadisnya kayak kelihatan sahih, ternyata ketika diteliti lebih jauh ada problem di dalamnya, rumit hadisnya. Kayak bapak ini kan kelihatan sahih nih, sehat, pas dicek medical check up loh ada penyakitnya. Ahli hadis yang bisa melakukan medical check up hadis ini namanya ahlu ilal. Ahli ilal penyakit yang tidak tampak dalam hadis. Maka istilah hadis itu kan istilah kedokteran lama, bukan kedokteran modern. Sahih, hadis yang sehat. Dulu Imam Syafi'i menyebutnya saqim. Saqim itu hadis berpenyakit. Sekarang disebut dhaif, lemah. Dulu namanya saqim, Pak. Ya. Ini sekedar memori belajar hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu alat, bukan ilmu tujuan. Bukan ilmu maksud. Kebanyakan orang terjebak, dikira kalau udah belajar hadis sudah belajar segala-galanya. Enggak. Belajar hadis itu
supaya nanti kalau belajar fikih punya perangkat dalil. Belajar akidah tahu dalil, belajar ilmu tasawuf, ilmu qalbu tahu dalil. Tapi boleh nggak saya langsung ke fikih? Boleh. Kalau nggak kuat ngafalin dalil, nggak usah belajar hadis, Pak. Imam Syafi'i mengatakan yang ingin kuat dalilnya falyatlubil hadis, maka belajarlah hadis. Bukan ilmu hadis, belajar riwayat hadis. Yang dipelajari di pesantren itu baru mustalahul hadis. Di UIN, Universitas Islam Negeri, di Al-Azhar, bahkan di Madinah, itu mereka belajar mustalah hadis, kemudian belajar takhrij hadis, meneliti sumber hadis, tapi mereka tidak belajar riwayat hadis. Maka doktor-doktor di kebanyakan, mohon maaf ya, Universitas Islam itu bukan doktor riwayat sanad, tapi itu doktor ahli keilmuan mengenai hadis. Ibarat dokter, ada dokter yang praktek sama dokter yang cuma dosen, beda nggak? Yang bagus dia dokter praktek plus dia seorang dosen. Oh, itu cakep. Di Indonesia yang terlembagakan dengan baik itulah ma'hadnya Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub. Dikhatamkan di situ, Ma'had Darussunnah namanya. Kutubus Sittah, kitab 6 hadis, kitab pokok. Tapi anak-anak di situ, ustadz-ustadz di situ nggak ada yang belagu merasa sok ustadz sunnah, itu nggak ada. Bukhari, Muslim, lewat sama dia, baca di semua. Dan saya nggak yakin juga orang yang ngaku ngebrand dirinya ustadz sunnah itu khatam Sahih Bukhari Muslim. Nggak yakin juga. Hadis arba'in aja pasti ada yang lupa, padahal 42 hadis doang. Jujur aja, ya nggak apa-apa. Allah suka orang yang jujur. Ya. Imam Bukhari ini kemudian majelisnya tadinya cuma berapa orang, tapi karena yang datang Imam Muslim ini setara Imam Zuhli tadi ilmunya. Karena dia berguru ke Imam Bukhari, langsung keilmuannya naik. Terjadi percepatan keilmuan. Lah, di situ ada Imam Firabri, periwayat Sahih Bukhari, dan banyak. Akhirnya banyaklah orang ngaji ke Imam Bukhari, penuhlah masjid sampai keluar-luar. Sepilah masjid ahli hadis yang ngetes tadi 100 orang itu. Salah satunya Imam Az-Zuhli. Kualat? Enggak juga. Maka adalah pembisik-pembisik, setan-setan berwajah penuntut ilmu hadis, pelajar hadis, bisikin, Tuan Zuhli, kenapa ente diam? Itu Bukhari bukan orang benar. Ente bilang dia orang sahih, saleh. Enggak, dia mengajarkan akidah yang salah. Dia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kalau sekarang kan tema gitu nggak penting. Dulu itu penting, Pak. Karena gurunya mereka, Imam Ahmad, disiksa lebih dari 10 tahun di penjara karena persoalan Quran makhluk atau tidak. Sekarang kan orang nggak ngerti persoalan ini. 14 tahun lamanya Imam Ahmad menanggung beban itu, disiksa, ditelanjangi, digebukin, ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tidur, 14 tahun. 218 sampai 232. Lamanya beliau merana itu, ya, tersiksa. Maka Imam Zuhli itu trauma. Dia ingat kisah gurunya, tapi beliau karena setan ini kan berlapis-lapis, bisa berwajah santri, bisa berwajah penasehat, bisa berwajah teman, bisa berwajah kiai. Hati-hati, dia pinjam lidah orang, karena setan mengalir dalam setiap lidah, setiap darah. Di lidah ada darah, maka dia ngalir. Maka beliau puncaknya, pendek cerita, mungkin tidak tabayun, mengajak orang-orang untuk menghakimi Imam Bukhari. Oh, desas-desus lagi, muncullah kemudian provokator ingin membunuh Imam Bukhari. Sampailah satu sore Imam Muslim bawa kuda, bawa onta. Di situ ada perlengkapan lengkap. Apa kata beliau? Wahai guruku Muhammad bin Ismail al-Bukhari, tolong engkau malam ini pergi dari negeri kita. Nangis beliau bicara. Kenapa? Karena malam ini mereka akan membunuhmu diam-diam. Imam Al-Bukhari sambil menangis beliau melepas gurunya. Maka Imam Bukhari pun habis selesai maghrib, sudah gelap semua tempat di situ.
Maka beliau pergi nyamar jadi orang biasa. Di perjalanan itu lamanya bukan main, dari kota Naisapur sampai kemudian ke kampungnya Uzbekistan. Ya, lumayan lama itu Pak. Ya kalau sekarang dari sini ke Surabaya lah, jauh nggak tuh? Pakai mobil aja gempor kita Pak. Gimana pakai onta? Tapi Allah selamatkan beliau. Nah ini terjadi kecemburuan guru. Mursyid bisa cemburu dengan mursyid, ustadz bisa cemburu sama ustadz. Ini mohon maaf nih Pak pengurus ya, mohon maaf. Antum pernah kasih ustadz di sini ngajar 2 time, terus ada ustadz lain ditambahin 2, dia dikurangin jadi 1. Itu si ustadz kalau kolbunya nggak beres, dia bisa cemburu. Cemburunya berubah menjadi iri. Hati-hati. Maka kalau ingin mengurangi jadwal seorang ustadz, tolong si komunikatornya ini pinter-pinter ngomong. Ya Habib ya. Kalau Habib ngomong aman. Saya Habib Fulan, nah aman insya Allah tuh. Nggak berani dia ngelawan Habib ntar. Tapi kalau ngomong si Indra, oh habis dia. Yang ngomong Adit, habis dia ntar. Bisa tersinggung Pak. Bisa tersinggung. Tapi Imam Ghazali dulu memberikan tips. Jika muridmu ngaji kepada guru yang lain, majelismu sepi, lalu majelis yang lain Allah ramaikan, janganlah iri dan dengki. Cemburu boleh, iri dengki nggak boleh. Kenapa? Katakan di situ, alhamdulillah ya Allah, bebanku berkurang. Sekarang bebanku diambil oleh temanku si fulan, terima kasih ya Allah. Gitu. Siapa yang ngajarin? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah mengalami cemburu ketika muridnya rame ngaji ke orang lain. Kalau bahasa orang iri, murid gua diambil. Kalau bahasa orang cemburu, gimana? Muridku berpaling. Nah, beda kan bahasanya? Pilih mana Pak? Enggak usah dua-duanya. Enggak usah dua-duanya, capek kita. Ya, yang bolak-balik hati siapa? Allah. Allah yang gerakin dia ke sono. Ilmu itu amanah. Sebagaimana orang berduit wajib menunaikan zakat harta, maka orang berilmu wajib menunaikan zakat ilmu. Wajib dia ngajar itu zakat ilmunya. Itu wajib hukumnya itu. Kalau enggak ya kena dam ya secara rohani. Ya, disebut dalam hadis Nabi ya. Man katama ilman, siapa yang menutup, mengunci ilmunya, nggak mau ngajar, aljamallahu bilijamin minan nar, maka Allah akan cambuk dia dengan cambuk dari api neraka. Allah pukul dia dari tongkat dari api neraka. Mau? Kan nggak mau. Tapi jangan ajarkan sesuatu yang kita nggak tahu. Ajarkan yang kita tahu, ya. Karena kita ini tahu, diberitahu dan diajarkan oleh guru, Allah beritahunya lewat guru, maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada guru. Karena ilmu ini milik Allah, jika ada orang selain kita ngajar ilmu yang sama, boleh iri nggak? Ya suka-suka Allah dong, kan Allah maunya ilmunya diajarkan oleh si fulan, diminati oleh kelompok fulan, nggak apa-apa. Tapi kan sekarang orang nggak mau, dia kalau semanhaj nih, dia ngerasa si temannya ini nggak punya otoritas. Kenapa dia ngajar? Kan yang ahli saya. Ente jangan ngajar itu, aneh aja yang ngajar ini. Nah ini hati-hati nih. Imam Ghazali udah jauh-jauh hari bilang, kalau masih satu manhaj, satu aliran, satu kelompok, bisa iri Pak, setan bisa masuk. Kalau udah beda faham, beda kelompok, bahasanya lebih dahsyat. Kalau sealiran ngomongnya apa? Ente tamatan mana? Berani ngajar-ngajar kitab ini, gitu. Tapi kalau ada bela aliran, syubhat tuh. Dia iri, ada orang ngaji kepada Syekh Fulan, maka Syekh Fulan itu disebut sesat, ahli bid'ah, supaya jamaah lari kepadanya. Hati-hati loh ya, itu setan semua itu. Hati-hati. Nah, maka kecemburuan orang beriman itu positif. Orang beriman itu cemburu kalau orang nggak ngaji. Kalau masih ada aja orang ngaji, nggak apa-apa.
Hatta bahkan ada teman kita hijrahnya nggak sejalan sama kita. Katakan dulu, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghentikan dia dari keburukan-keburukan lamanya. Meskipun hari ini dia terjebak kepada kelompok yang menurut kita ekstrim kah, keras kah, tapi kita doakan semoga diri kita dan dirinya tidak terjebak kepada ekstremis, kelompok teroris. Keras-keras gak apa, mau dia 1000 kali bilang kita ahli bid'ah, mau 1000 kali dia bilang ente syubhat, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak maksiat dulu deh gitu, ya. Nggak apa-apa Pak, biarin aja. Nanti kan kolbunya sendiri akan membimbing dia. Imam Ghazali itu ditanya, kok ente sekarang jadi sufi Ghazali? Kan ente tadinya ahli usul fikih, ahli fikih. Faktanya hari ini coba lihat, orang-orang yang belajar fikih itu yang belum nyampe ngajinya, itu anti sama ilmu tasawuf. Sama kitab-kitab beginian anti, ilmu zikir anti. Apalagi nggak ngerti fikih tasawuf. Ya, bisa-bisa bilang, oh itu kitab syubhat. Syubhat emang ada istilah kitab syubhat? Ada nggak? Dalam literatur keislaman namanya kitab syubhat. Apalagi Ustadz syubhat. Ya salam. Syubhat istilah apa yo? Syubhat itu istilah halal haram, antara keduanya disebut syubhat. Yang remeng-remeng nggak jelas antara halal haram dan syubhat. Ini istilahnya udah nggak bener. Tapi nggak apa-apa. Dia mau ngaji juga nggak apa-apa. Nanti kolbunya Pak. Apa kata Ghazali? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkalam. Al ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa lillah. Ilmu itu milik Allah. Dan Allah itu cemburu jika ilmunya ini digunakan, diarahkan bukan untuk Allah sendiri. Maka coba lihat orang-orang liberal, kalau dia jago baca kitab, pasti dia kembali ke kitab, kembali ke pesantren. Orang-orang ekstrim atau dia kaku belajar agamanya, jika dia memang tulus, ya Allah saya ingin dekat kepadamu, pasti Allah bimbing ketemu orang-orang yang awalnya ketemu yang keras dulu, biar terasa tersentuh oleh ilmu kitab-kitab Risalah Kusyairiyah, Al-Hikam, ilmu zikir, ilmu kolbu. Kadang Allah buat kita bertamasya dulu ke aliran-aliran yang agak keras, biar pernah merasakan kalau kita ngelihat orang masuk masjid itu kayaknya syubhat tuh, ahli bid'ah tuh. Ya, nanti kita rindu Pak. Kayaknya bukan ini nih risalah Rasulullah, bukan ini. Awalnya curiga, karena kecurigaan adalah separuh keilmuan. Ya, curiga. Jadi kita mencurigai, benar nggak ini yang saya pelajari ini? Antum curiga ilmu yang antum pelajari itu separuh ilmu. Separuh ilmu. Jadi harus bertanya, ini benar nggak sih kitab Risalah Kusyairiyah yang saya ajarkan? Boleh dicoba. Ya nggak apa-apa. Dipertanyakan aja. Nanti kolbu kita akan membimbing ketemu guru-guru. Kan kolbu itu langsung Allah. Apa kata Nabi? Ini rahasia. Kolbunya manusia, ini ilustrasi tapi bukan begini hakikatnya. Antara jari-jari Rahman, Allah kan maha suci dari benda, Allah maha suci dari anggota tubuh. Ini cuma menunjukkan ilustrasi bagaimana mudahnya Allah bolak-balik. Ya gini doang ya, terserah Allah lah. Maka kalau ingin berinteraksi dengan Allah, bertanya kepada Allah, tanyalah kepada kolbu, yang mana Allah membolak-baliknya setiap saat, yang mana Allah setiap saat memandangnya. Memandang kolbu, memandang kepada gerak-geriknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya istikharah Pak. Jadi selama ini istikharah ngapain? Ngapalin doa ya? Baca terjemahan gitu. Bukan itu, istikharah itu menanya kepada Allah. Karena Allah nggak bisa ditelepon pakai Telkomsel, XL, apalagi nggak bisa ditelepon pakai WhatsApp dan Telegram. Telepon, kalau bahasa Arabnya kan ittisal, ya. Ternyata ittisal atau wusul itu sudah ada dalam teks ini, namanya wusul. Bagaimana cara berinteraksi kepada Allah sudah ada dalam di sini. Ada jalannya, ada channelnya, ada pulsanya juga Pak. Ada semua. Masa interaksi sama manusia harus bayar pulsa? Antum interaksi dengan Allah nggak ada pulsanya, nggak ada modalnya. Ada modalnya. Kita jatuh cinta dengan seseorang, habis nggak waktu komunikasi sama dia? Habis. Berkorban nggak duit sama dia?
Itu antum yang sudah menikah sekarang menghabiskan waktu kerja untuk menghidupi pasangan, benar nggak? Atau sebaliknya, kadang ada suami yang bekerja, ada istri yang bekerja, atau sama-sama bekerja. Ngapain itu? Kan berkorban semua. Ada yang karena dia cinta dirinya, ada yang karena dia cinta kepada pasangannya. Allah cemburu. Maka kembali ke kisah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ada dua riwayat. Satu, beliau diperintahkan berkhitan umur 80. Di riwayat kedua, di umur 120-an. Tua enggak tuh? Ada yang umurnya 80, nggak boleh ke masjid sama anaknya ya. Ya, rentan. Sayyidina Ibrahim, anggaplah beliau umur 80, menunggu sang anak. Tapi Sayyidah Sarah itu sudah dicap orang kampung, istrinya Ibrahim mandul. Tapi Allah berkehendak lain. Dikirim Jibril, Mikail, nyamar jadi seseorang. Nabi Ibrahim nggak ngeh, memandang masih dengan mata fisik. Buru-buru beliau masak itu kebuli. Kalau sekarang kebuli Pak, nggak tahu kalau dulu apa. Dihidangkan. Kalau antum ini aneh kasih kebuli, mau nggak nih malam ini? Atau nasi goreng Aceh? Tuh bosnya tuh. Mau kan? Mau ya? Pasti mau. Tapi kalau malaikat mau nggak? Malaikat butuh makan nggak? Nggak butuh. Ketika dihidang, mereka mengatakan, kami nggak makan. Baru Nabi Ibrahim merinding dari ujung rambut, bagian tangannya, kirinya, kakinya, rambut, semuanya merinding. Dia baru sadar, siapakah ini? Baru kolbunya, sirnya berbicara di depannya malaikat. Benar, mereka ngaku sebagai malaikat. Jadi kadang-kadang tamu yang datang ke kita bukan manusia Pak, bisa jadi. Kadang-kadang ini rahasia ini juga nih, yang datang pengajian sama kita juga bukan manusia. Bisa jadi begitu. Sotoy enggak sotoy, dalilnya ada di Quran, ada di sunnah. Kalau di hadis lebih banyak ya. Wa innal malaikata la tada' ya ajnihataha ridham bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu melebarkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dia tuntut. Jadi antum yang kena hujan, kena angin, masuk angin, lagi pakai motor, pakai mobil, biasanya yang pakai motor tuh berasanya lebih kuat, akan terasa tuh getaran-getarannya, apalagi pas lagi jalan hujan. Kalau pakai mobil ya begitu deh. Nggak kerasa biasanya ya. Nabi Ibrahim kemudian diizinkan untuk menikahi budaknya, diangkat jadi istri, Sayyidah Hajar. Hamillah. Di saat hamil itu Sayyidah Sarah walaupun awalnya ridho, cemburu juga. Orang cemburu itu nggak mau diduain. Terjadilah pemisahan antara Sarah dengan Hajar. Begitu orang cemburu Pak. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kecemburuannya. Nah, dibuatlah skenario kecemburuan Sarah dengan Hajar. Maka Allah perintahkan Hajar dibawa ke satu kampung namanya Bakkah, yang sekarang kita sebut Mekah. Baru sampai Allah perintahkan lagi, Ibrahim, tinggalkan anak istrimu. Nah, gimana tuh Pak? Kalau kita jadi nabi kayaknya langsung kafir kali ya. Nggak terima, nggak mau jadi nabi gitu, nggak mau jadi wali. Kita pasti bilang, masa sih agama kok begini? Pasti kita ngomong begitu. Ya, beragama ini kayaknya ribet. Antum bisa bayangkan, ketika udah ditunggu-tunggu, nggak boleh juga ditungguin. Misah, udah gede, beliau sering bermain. Allah melihat Nabi Ibrahim kok lebih senang berdua sama anaknya daripada bercengkrama bermunajat kepadaku. Allah maha tahu isi hati, tapi Allah ingin menguji hatinya, hati si hambanya. Maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Karena Nabi Ibrahim di alam sadarnya sibuk dengan anaknya, maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Apa itu? Beliau menyembelih anaknya. Ini yang jarang diekspos orang. Apa sebenarnya kejadian di sini? Ini bab ghairah, bab cemburu. Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim yang mulai sibuk dengan
anaknya, sebagaimana Sarah sibuk juga mulai cemburu kepada Hajar, yang Hajar tiap hari ditanya-tanya sama suaminya, kenapa deh lemes deh. Antum coba aja umroh, istri lagi hamil, pasti dimanjain tuh ya. Giliran brojol aja anak, wah cuci sendiri, anterin sendiri, cari makan sendiri. Begitu emang, ya. Taib. Anak sudah dewasa, disebut sa'yu, sudah bisa kemana-mana, bahkan sudah bisa bantu orang tuanya, sudah terlihat nur kenabian dalam dirinya. Allah pun masih uji. Apa ujiannya? Lewat mimpi disuruh. Nah, ini kalau ada orang hari ini begini kan antum nggak akan percaya bahwa wahyu itu awalnya adalah mimpi. Wahyu itu awalnya adalah mimpi. Maka wali-wali Allah diangkat pertama kali lewat mimpinya. Allah berkomunikasi kepadanya lewat mimpinya. Hari ini orang nggak percaya apa sama mimpi. Udah terjajah pikirannya dengan kata-kata yang tidak benar. Mimpi itu bukan tidur. Itu kan yang dikatakan oleh penasihat Al-Aziz di masa Yusuf alaihissalam. Adghasul ahlam. Enggak, Yusuf mengerti, Nabi Yusuf alaihissalam mengerti, ini bukan bunga tidur. Maka Imam Bukhari mengkhususkan satu bab ta'birul manam, ta'birul ru'ya, bab ta'bir mimpi, ada babnya. Dan Nabi membuat majelis setiap ba'da subuh setoran mimpi. Khurafat nggak Rasulullah tuh? Antum berani bilang Nabi khurafat? Maka siapapun hari ini yang meremehkan mimpi-mimpi para wali, antum berhadapan dengan Rasulullah. Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usa'ada mengatakan, man ankara ru'ya ankara asla wahyi. Ini terjemahan dari Persianya, itu kan bahasa Persia aslinya. Siapa yang ingkar kepada kebenaran mimpi, maka dia telah ingkar dengan asal wahyu. Tapi ingat, mimpi yang dijadikan dalil hanya mimpi para nabi. Adapun mimpi para wali hanya menjadi kabar gembira, tidak boleh dijadikan dalil. Tolong diingat-ingat. Maka kalau bertentangan mimpi dengan dalil yang sharih, yang jelas, kita skip mimpinya, kita dahulukan dalilnya. Tidak kita ingkari, tapi kita taruh aja. Nah, kitab ini ada beberapa mimpi di sini. Cuma kalau saya sebutkan takut jadi fitnah. Mimpi bertemu Allah, kan lagi rame kemarin. Ya, ada di sini. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mimpi ketemu Allah. Imam Ahmad ketemu Allah. Imam Fulan ketemu Allah dalam mimpi. Kalau Nabi nyuruhnya gimana? Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Melihat ketemu nggak tuh? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang-orang yang mengira bahwa dia bertemu Rabbnya. Ketemu juga. Gimana? Ketemu Allah nggak barusan? Nggak sadar ya? Karena dunia kita masih dunia begini, dunia tembok nih. Kalau ahli-ahli rohani, dia sudah melihat Allah dengan ruhnya. Ahli-ahli kolbu memandang Allah asma dan sifatnya. Ahli-ahli dalil memandang Allah dalilnya. Nah, tinggal kita nih, kita yang mana nih? Mau sampai mati begini aja? Harus mulai Pak, minimal ahli kolbu. Ya, minumkan nama Allah itu ke dalam kolbu. Namanya banyak, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Bacalah di kolbu kita. Maka kita akan memandangnya, tapi lewat namanya. Itu lumayan. Meninggal pakai nama Allah, masuk surga. Meninggal masuk surga Pak, insya Allah. Karena Allah lihat, oh ada namaku, aman. Allah nggak cemburu lagi. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Jadi nggak penyembelihan itu? Enggak, itu Allah uji aja. Ketika hendak sudah selesai, udah siap, udah diasah, biar nggak lama-lama nanti ngoroknya, udah ditaruh di atas jabin, ya. Apa yang terjadi? Wahyu turun lagi. Maka wahyu syariat itu nggak boleh sesuka Nabi. Tapi kalau wahyu hakikat, wahyu rohani, wahyu ilmu masuk ke dalam diri seorang nabi, itu bisa kapan saja, dan bahkan setiap saat. Detik per detik itu bisa masuk. Namun kalau wahyu syariat, nabi nggak bisa jawab sesukanya, mesti lewat Jibril. Begitu otoritasnya Allah berikan. Apa wahyunya? Ganti pakai domba. Nah, Allah itu cemburu sama kita.
Apa kata Nabi? Bukanlah kefakiran, bukanlah syirik yang aku khawatirkan terhadap kalian. Apa yang Allah khawatirkan? Ketika dunia meliputi kalian. Bener ya? Antum jujur aja. Sholat 10 menit kebut-kebutan. Ya, bener. Coba main handphone kebut-kebutan nggak? Berangkat kerja awal-awal biar kena macet. Mana ada orang begitu di dunia? Awal-awal masuk ke masjid jam 3. Nggak ada, Pak. Merebut masjid juga belum bangun. Jam 3 itu. Nggak ada orang. Allah cemburunya bukan main. Cemburunya bukan main. Itu lama nonton. Giliran dibangunin sepertiga malam terakhir, jam 2 Allah sudah bangunin. Yanzilu Rabbuna, Allah turun. Jangan dibayangkan, kan Allah bukan benda. Maka turunnya bukan turun atas ke bawah. Itu maksudnya Allah dekat sekali ke hamba sepertiga malam terakhir. Halmin dain, adakah yang doa? Ya Allah panggil-panggil tuh. Halmin mustaghfirin, ada nggak yang minta ampun yang ngerasa dosa tadi? Kita ada dosa nggak siang tadi? Coba kita ntar minta ampun ya. Sekarang kita minta ampun, ntar kita minta ampun niat. Kalau kita meninggal nih, antum meninggal nih, udah ketakutan aja dibilang gitu. Udah niat mau tahajud, maka Allah bangunkan nanti. Ketika bangkit di alam kubur, kita mintanya mau tahajud. Mungkar nakir nggak jadi nanya, diselamatin itu. Mana sajadah, mana sajadah. Itu mungkar nakir kan nanti kalau nanya. Kalau orang soleh itu kayak temenan, Pak, kayak ngobrol di kafe gitu. Giliran dia nanya, man robuk, baru kita sadar, ente mungkar nakir, sahabat gue nih ya. Baru kita jawab, yang engkau tanya itu yang tadi saya sembah. Makanya orang-orang kalau meninggal syuhada itu nggak perlu diapa-apain kan, langsung Pak. Kenapa ada sahabat Nabi minta jubah yang sudah dipakai Nabi, baunya sudah, harumnya sudah lengket, keringatnya sudah lengket. Jubah bukan baju. Jubah itu mantel bagian luar. Nabi itu kalau jalan di satu tempat 5 menit tempat itu masih harum. Apalagi kalau jubahnya dipakai Rasulullah. Semua sahabat marah. Nabi habis diberi, terus pemberian itu diminta, Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ya. Semua orang itu dianggap anak oleh beliau. Kalau ada anaknya minta, Nabi kasih. Nabi mengatakan begitu. Saya ini kepada kalian seperti orang tua kepada anak-anaknya. Begitu Rasulullah membahasakan kepada sahabat. Ada nggak guru yang begitu, Pak? Nggak kuat. Maka menjadi guru rohani itu nggak ada yang kuat. Saya nggak kuat. Maka saya nggak terima baiat, talqin, cuma bimbingan zikir. Kalau baiat saya nggak berani. Nggak ada yang sanggup. Mau 1000 ijazah zikirnya kita nggak sanggup membaiat orang. Kenapa? Baiat itu resikonya adalah menanggung jiwa murid, menanggung nasib murid dunia akhirat. Ada yang sanggup. Jadi kepada pencari ijazah kemursidan, saya ingin kasih tahu untuk diri saya sendiri dan kita semua, nggak usahlah nafsu menjadi mursyid, menjadi syekh. Itu berat sekali, berat ya. Allah Ta'ala terima ketulusan cinta kekasihnya Nabi Ibrahim, maka diganti dengan domba. Nah, sekarang kita nggak mesti nyembelih anak, Pak, cukup sembelih sedikit aja, 2,5% dari harta kita, ya benar ya. Semoga Allah tidak cemburu kepada kita, karena kalau Allah cemburu dengan anak antum, suami istri, itu diambil ntar, diuji sakit. Cemburu dengan harta, cemburu dengan handphone, ntar hilang tuh. Ya, tapi kalau Allah sudah tidak menguji lagi, berarti Allah sudah tidak percaya. Maka beruntunglah orang yang diuji, karena ujian itu adalah cinta. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta satu kaum, seseorang, maka Allah akan uji cintanya. Benarkah cinta orang ini? Maka kita meminta, ya Rabb, tolong loloskan kami dalam ujian-ujian cintamu. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Azim. Ya Allah, nahnu nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami meminta cintamu, cinta makhluk yang paling mencintaimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqnal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami keistiqamahan mengamalkan satu amalan yang menghantarkan kami kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin.
Satu kali Imam Shibli mendengar ada orang berzikir ribuan kali malam hari. Imam Shibli ini murid Junaid. Terdengar orang ini zikir sekian puluh ribu, 10.000 misalnya. Maka ketika malam beliau nggak tidur, beliau zikir lebih banyak walaupun cuma satu angka dibandingkan tetangganya. Ada muridnya bertanya, "Ya Sayyidi, mata tastarih?" Wahai Tuan Guru, kapan engkau istirahat? Apa jawaban beliau? "Idza lam ara lahu zakiran." Jika tidak ada lagi orang yang berzikir. Baik. Imam Shibli yang kita sebutkan tadi, beliau menyebutkan bahwa kecemburuan rohani itu terbagi dua. Ada ghairatul basyariyah ala nufus, kecemburuan manusiawi. Ada kecemburuan yang hakiki, yaitu ghairatul ilahiyah alal qulub awil anfas, kecemburuan Allah Ta'ala terhadap kolbu yang tersita oleh selain Allah. Saya sering menyebutkan hadis Imam Muslim bahwa Allah yanzuru ila qulubikum, Allah memandang kolbu. Jadi kalau Allah sudah cinta sama kita, lalu kolbu ini terisi dengan selain Allah, terisi dengan selain Allah, itu gimana? Bahkan antum merasa pinter aja, nanti diuji kepintarannya sampai hilang rasa pinter itu. Pinternya nggak hilang, rasa pinter keminter ini bahaya. Beruntung kalau masih ada orang yang menguji kepintaran kita sehingga kemudian kita merasa bodoh di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang Allah, ikhwan fillah, kalau masih ada orang debat kita, kita beruntung. Kalau nggak ada orang lagi yang mendebat kita, dikhawatirkan kolbunya akan merasa jumawa. Kalau bukan saya nih yang ngajar, nggak rame. Kalau bukan saya yang debat nih, nggak bisa ngalahin. Kalau nggak saya turun gunung, nggak beres. Nah, ini jumawa ini bahaya nih. Ini mesti ada orang. Maka jangan-jangan musuh kita anugerah kita. Orang-orang yang iri sama kita itu adalah tentara-tentara Allah yang Allah kirim untuk menegur kita semua. Jadi kalau ada ustadz, guru, pengurus masjid dikritik orang, nikmati aja. Perih sih ya, nikmati aja. Perih nggak Pak Bambang? Di kata-kata itu udah, telinganya udah biasa ya, matanya udah biasa. Kalau dulu-dulu pasti jantungan, kaget. Tapi kalau sudah biasa kolbu itu, malah menganggap, oh ini teguran. Jangan-jangan memang kita punya penyimpangan. Antum disebut syubhat, jangan-jangan memang ada syubhatnya, gitu. Jadi jangan kemudian senang dengan ada yang bela, anggap saja keteguran. Semua yang terjadi di dunia, sepakat nggak kalau itu izin Allah? Sepakat. Maka tidak ada orang yang mengkritisi kita, kecuali itu Allah sedang menegur kita. Apakah membalas dengan cacian, atau menerima, mengkoreksi kembali? Oh ternyata salah, mungkin dia yang salah paham, bukan kita yang salah faham, bisa jadi. Nah, bagian akhir di sini yang mau saya bacakan ya. Imam Muhammad ibn Hisan ya, itu meriwayatkan bahwa dia bertemu seseorang, orang itu berwasiat, ihzar fa innahu ghayur, hati-hatilah, Allah itu maha pencemburu. La yuhibbu ayara fi qalbi abdihi siwa, Allah itu tidak ridho jika lagi sholat, lagi zikir, lagi jalan, lagi cari rezeki, lagi berumah tangga, di kolbu kita ada selain Allah. Silakan nikmati pernikahan, nikmati fasilitas-fasilitas dunia, nikmati, antum populer nikmati, pujian orang nikmati, tapi lihatlah al-mun'im. Inilah yang harus kita lakukan, ru'yatul mun'im, melihat bukan nikmatnya, tapi yang kita lihat si pemberi nikmat. Yang kita lihat bukan orang yang membenci, tapi kita melihat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tiada yang berkehendak, kamu tidak berkehendak kecuali semuanya tunduk kepada kehendak Allah. Karena Allah berkehendak, cacian makian itu sampai kepada kita. Karena Allah berkehendak, pujian itu sampai kepada kita, maka kita pulangkan alhamdulillah ala kulli hal.
Jika itu buruk, ya Allah, ini kembali kepada Engkau. Jika itu baik, itu kembali juga kepada Engkau. Namun karena kita punya adab, kita tidak kembalikan keburukan yang sebenarnya kecuali kepada diri kita. Bapak saudara karena Allah, semoga kita tidak termasuk orang yang tidak dipandang lagi oleh Allah. Semoga Allah masih cemburu dengan kita. Dengan cemburunya Allah menguji kita semua dan cinta kita terbukti kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bernama khatir. Khatir itu sesuatu yang melintas di kolbu. Ada yang lebih canggih dari itu, kita bahas malam ini. Namanya warid. Apa namanya? Warid. Warid dari bahasa Arab, dari kata warada. Pernah mendengar istilah dalam ilmu hadis asbabul wurud. Asbab wurud. Kalau Quran asbab nuzul, karena Quran dari Baitul Izzah, dari langit turun. Maka disebut asbab nuzul, sebab turun. Nabi SAW fisiknya ada di bumi. Maka apa yang muncul dari kalam Nabi, apa kondisi sebelum Nabi berbicara, berbuat, disebut dengan asbabul wurud. Tapi itu istilah ahli hadis. Setiap ilmu ada istilah yang berbeda. Dalam ilmu kolbu, ada yang disebut warid, tapi sesuatu yang datang ke dalam kolbu. Dan warid ini pasti baik. Beda dengan khatir. Kalau ada bisikan dalam pikiran kita, itu belum tentu benar. Tapi kalau warid ini pasti benar. Saya mau tanya, Bapak saudara makan Allah, dulu pernah zikir nangis? Pernah enggak? Ya enggak pernah nangis, ya salam. Ya. Kerasnya hati kita ya. Itu gunung kalau hujan, keluar Pak, air mata air muncul. Bahkan di musim kering pun masih bisa memancarkan air. Kita setiap hari ketemu masjid, ketemu pengajian, buka YouTube, ketemu pengajian, tapi kok hati tambah keras? Apa yang masalah di situ? Maka kalau ada bisikan dalam diri, belum tentu benar. Ini rumusnya. Bisa jadi dari syaitan. Disebut was-was. Contoh. Kita ketemu orang, terus dalam hati, alirannya beda nih, pasti sesat nih. Nah itu was-was itu Pak. Ya. Atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, kita bilang, wah kayaknya wali nih. Belum tentu juga tuh. Ya, bisa jadi was-was dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malaikat. Kita kan taunya ilham dari Allah. Enggak, Imam Kusyairi, imam ahli hadis dan ahli qalbu di zamannya mengatakan tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli qalbu menyebut ilham, maknanya dari malaikat. Kalau dari Allah, namanya wahyu. Apalagi istilahnya? Kalau dari Allah bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, itu kalau baca kisah Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks. Lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, nggak perlu baca teks, muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nabi mengatakan, jika ada di umatku yang begitu, Umarlah salah satu orangnya. Jadi Umar itu berpikir, coba kalau perempuan berjilbab ya. Turunlah ayat jilbab. Coba kalau begini, ada 3 ayat turun, karena Umar lah yang bergumam. Jadi apakah duluan ke Umar atau ke Nabi? Kan Nabi yang dapat wahyu, kenapa Umar yang berkomentar? Nah ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi dia bukan Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Utsman lagi duduk-duduk di rumahnya ada tamu. Tamunya habis jelalatan Pak di pasar. Lewat pasar, Suq Madinah. Pasar Madinah. Jelalatan itu mata orang. Sahabat Nabi, mata jelalatan, apalagi kita. Ya, ngaku aja Pak, kita jelalatan semua ini. Ya. Ini mau sesoleh apa aja muka kita, pasti suka ngelihat yang bening-bening, cantik-cantik. Itu normal. Tapi kita diminta untuk di atas normal. Kalau salah, ngaku salah di hadapan Allah. Gitu. Akhirnya orang itu ditegur oleh Utsman. Aku melihat ada kegelapan di matamu.
bekas dari mata jelalatan. Sahabatnya protes, mau bela diri dia. Apa kata dia? Wahai Utsman, apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Utsman? Tidak. Ini namanya firasat. Jadi firasat, khatir itu satu grup. Karena mereka terlatih kolbunya, bening jiwanya, maka apapun yang muncul ke dalam jiwanya biasanya benar. Jadi para sahabat itu selangkah lagi Nabi, tapi Allah tidak izinkan. Apa kata Allah kepada Nabi? Ya, dalam surah Al-Ahzab, ya, bahwa Nabi Muhammad disebut khatam. Apa arti khatam? Penutup. Maka Nabi mengikrar itu. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Gitu. Tapi apakah muhaddas masih ada? Ada. Sampai sekarang masih, Pak. Kalau enggak, kiamat dunia. Kalau tidak ada mereka, maka Islam ajarannya buntu, jadi kaku. Coba lihat hari ini. Jika Bapak, mohon maaf, Ibu, Saudara, Ikhwan Fillah, menemukan belajar agama kok kaku, itu kolbunya sepi dari kalam-kalam Allah. Meskipun dia baca teks tertulis. Nabi itu sahlah, disebut dalam hadis Imam Tirmizi, sahlah. Orangnya easy going, longgar. Enggak kaku. Dan ini sudah sering kita ulang, dan saya ulang lagi. Seseorang bertanya kepada Al-Bara, wahai Bara, apakah wajah Rasulullah itu kaku seperti pedang, tajam, menyeramkan seperti senjata? Dan kita, ini mohon maaf, perwajahan Islam hari ini apa? Kaku, kejam, menyeramkan. Itu perwajahannya yang dibuat di media. Siapapun tokohnya, sepakat atau tidak sepakat kita dengan aliran tokoh ini, dengan manhaj aliran politiknya, itu urusan kita. Tapi emang semuanya begitu. Apa kata Bara? Lah, wajahnya seperti rembulan. Bulan enak dilihat atau perih dilihat? Enak dilihat. Maka Nabi disebut Al-Badar. Ya, sang rembulan, purnama. Bahasa makan Allah, Nabi itu ketika menyebutnya, para ulama pewaris para nabi. Yang diwariskan bukan baca kitab. Karena Nabi tidak bisa baca kitab. Jadi kitab yang saya bawa ini bukan pencirian ulama, ingat. Pencirian ulama yang hakiki, kalbunya bisa koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah nggak nyebut orang ulama? Enggak. Jadi pakai kopiah begini, terus pakai gamis kayak saya, bisa jadi ulama? Belum tentu. Kalbunya muhdas atau tidak? Muhaddas atau tidak? Ya. Kalbunya pernah diajak bicara nggak oleh Allah? Dan dia merasakan kesadaran itu atau tidak? Para sahabat mereka terlatih. Terutama Ashabul Badar. Yang 313 orang itu. Makanya Nabi berani bersama mereka melawan kafir Quraisy. Kalau tidak ada bisikan itu, tidak ada power energi di luar batas manusia. Bayangkan Pak, kafir Quraisy tangguh-tangguh, senjatanya cukup melawan 313 orang yang kafir 1000. Ini lagi puasa, tanggal 17 Ramadan harus berhadapan sama orang yang tidak puasa. Logika bodoh kita mengatakan gak mungkin menang. Tapi logika muhaddatsun, logika orang-orang yang kolbunya bisa koneksi dengan Allah, tidak, beda. Ya. Ini yang disebut matematika Allah, ya, al-hisab al-ilahi. Jadi penghitungan Allah itu beda, bukan hitung orang. Gitu. Maka ini kabar baik plus kabar buruk. Kenapa kita sebut kabar baik? Ternyata kita nggak usah takut meskipun kita sedikit. Tapi kabar buruknya, ya kita sedikit Pak. Gimana, siap nggak? Yang muda-muda nih, yang kalau umurnya panjang ntar nih. Siap nggak? Antum sedikit berhadapan dengan yang banyak. Sama-sama pakaian Islam. Sama-sama berserban nanti itu. Satu mengkafirkan, satu enggak. Nah, antum tahu siapa yang saya sebut? Maka siapa nanti yang akan menjadi Ashabul Badar? Yang hatinya penuh dengan rahmat Allah. Siapa nanti yang disebut musuhnya Islam tapi dari dalam? Yang di dalam kalbunya ada kebencian bahkan kepada orang yang baca la ilaha illallah. Hati-hati, ini saya udah kabarin begini udah lama. Dan ini akan muncul Pak. Cuma karena perbedaan politik orang nanti bisa bersimbah darah. Sekarang baru pakai mulut, verbal dan tulisan. Tinggal lihat saja nanti. Kita nggak mau mendahului takdir. Kita tunggu saja takdirnya. Dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat Nabi
dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ini berserban, Pak. Khawarij itu baca Quran, baca sunnah, tapi dia mengkafirkan sesaudara muslim. Hati-hati. Siapapun yang mengkafirkan sesama muslim, maka dia musuh kita. Dia musuh kita. Apa kata Nabi? Fa'idha laqitumuhum faqtuluhum. Kalau ketemu mereka, faqtuluhum. Faqtuluhum, saya bingung menerjemahkannya. Yang pintar bahasa Arab, coba terjemahkan itu. Faqtul, apa dia? Uqtulu. Bunuh mereka. Oh, kok lebih sadis? Kenapa? Karena mereka jika dibiarkan lebih sadis membunuh kita. Maka bunuh di situ. Ini disebut hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Yang boleh memutuskan bunuh cuma orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi kita nggak boleh main bunuh-bunuh, Pak. Ya, baik. Kita masuk ke Al-Warid. Kita tinggalkan hiruk pikuk di luar. Mungkin Bapak ini sama yang di sampingnya beda aliran politik. Nah, lupakan dulu itu. Ya, lupa cara sholatnya, satu kunut nggak kunut, udah lupain dulu. Ya. Sekarang kita lihat Al-Warid. Apa yang disebut warid? Warid ini berarti mayar itu alal qulub minal khawatir al-mahmudah. Jika ada yang terbersit dalam pikiran, masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya, inilah yang disebut dengan warid. Tetapi warid ini lebih umum, kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba air mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk, bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk. Setelah mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Ya, orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku menjawab salamnya. Ini yang disebut al-hayatu ba'dal maut. Nabi hidup setelah mati. Percaya, Pak? Yang ngomong Nabi. Ya? Yang ngomong Nabi, percaya? Ini yang disebut oleh Imam Sidi Ahmad At-Tijani dalam kitabnya Al-Faidur Rabbani. Beliau dulu pernah belajar di Madinah, lalu pindah ke Maroko, orang Aljazair, ahli hadis. Apa kata beliau? Inilah dalil bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bisa hidup setelah meninggal. Gimana caranya? Sampaikan salam dari dalam diri. Dari dalam kalbu katakan, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamu alaika ya Rasulullah. Salam rinduku tolong disampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab gak? Pasti dijawab. Kalau enggak, Bapak bakar kitab hadis yang ada kita pelajari itu. Ya. Hadis itu sahih. Yang tidak meyakininya, mungkin dia tidak belajar hadisnya, atau dia tidak tahu hadisnya, atau baca cuma lewat. Kadang kita dengar ayat, contoh tadi, imam sebanyak itu baca ayat, ada yang masuk nggak Pak ke dalam diri? Banyak yang lewat. Mau sebagus apapun bacaannya, jika tidak dapat warid, ayatnya tidak tembus ke dalam kolbu. Cuma enak didengar. Berarti kita jarang dapat warid, ya. Tapi sering dapat khawatir. Makanya kalau lagi sholat, masih ngomong aja di dalamnya. Ya kan? Masih ada yang berbicara dalam diri kita lagi sholat. Dan itu mengganggu. Nah, si warid ini, dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang datang dari malaikat. Dua itu aja. Dari Allah atau dari malaikat. Tapi ada satu hal yang spesial. Dia datang dari dalam ruh. Itu yang permanen. Karena ruh itulah yang berkoneksi kepada Allah. Maka jika datang dari ruh, itu nggak akan pernah lagi berubah. Meskipun zahir orang ini tidak suci. Meskipun dia dijeblosin lagi ke maksiat manapun, pasti balik lagi. Apa ciri-ciri orang dapat warid? Dapat anugerah. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, warid adalah anugerah rohani. Banyak orang punya sajadah bagus, punya baju bagus, kopiah bagus, serban bagus, tapi khusyuknya belum bagus. Berarti belum dapat warid, gak usah khawatir. Allah itu kaya. Kaya atau miskin Allah itu?
Seandainya semua kita dikasih khusyuk, Allah masih punya perbendaharaan khusyuk nggak? Jadi nggak usah pelit memikirkan itu. Ya, maka kalau antum sudah ketemu guru yang bisa melatih kita, kalbunya lembut, bawa teman sebanyak-banyak mungkin ngaji kepada orang itu. Karena itulah kunci ada di sana. Orang ini disebut Al-Waris Al-Muhammadi. Dia pewaris ajaran rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi wariskan bukan sekedar, mohon maaf, jenggot panjang. Enggak. Nutup aurat ya. Serban ya. Tapi yang paling penting di situ adalah kolbu yang dapat warid. Nah, maka bagi ahli kolbu, warid ini hampir setiap hari dirasakan. Sebagaimana setiap hari fisik ini mendapatkan nikmat. Saya mau tanya Bapak Surahkan Allah. Setiap hari dapat nikmat nggak? Nikmat kan bukan fulus doang. Sepakat? Fulus doang? Enggak. Bisa nafas nikmat nggak? Yang pernah asma coba pikir-pikir. Iya ya. Yang pernah asma Pak. Yang pernah dulu pakai tabung oksigen. Atau apa tuh kalau lagi COVID dikasih apa namanya? Ya, biar nafasnya agak legaan gitu. Ya, yang pernah merasakan itu nafas nikmat gak? Tapi nikmat ke badan. Saking seringnya kita dapat nikmat nafas, kita lupa kalau kita dikasih nikmat. Gitu. Maka Allah Ta'ala tegur, kalau kamu tidak ingat aku saat aku kasih nikmat, aku akan ingatkan kamu dengan mencabut nikmat. Pilih. Pilih yang mana? Sadar saat masih nafas atau sadar saat ngap-ngapan sakaratul maut? Ya, insya Allah hadirnya kita tanda kita masih mau sadar. Semoga Allah terima. Amin. Ya. Maka bagi ahli kolbu, khusyuk itu bagi mereka, itu sudah setiap saat, udah biasa sekali. Kenapa? Setiap takbir dia sudah merasakan nikmat. Setiap baca Fatihah itu seperti orang bercengkrama dengan Sang Maha Kekasih. Coba ngobrol sama kekasih seneng nggak? Kita kalau udah seneng orang kita ajak ngopi, ngafe. Sekarang kan Indonesia lagi berjamur kafe. Walaupun lagi COVID, D-nya hilang Pak. Ya kan? Berubah jadi I, coffee. Nggak bisa nggak. Dan Tangerang Selatan paling unik. Orang Jakarta Selatan pada kesini semua Pak. Sampai jam 16 nggak tutup. Ajib ini Tangerang Selatan. Dan bagi saya ini sangat waras ya. Manusia emang orangnya suka sosialita. Kita sedang bertemu, sedang ngumpul, sedang ngobrol, itu manusia. Selama COVID kita nggak jadi manusia Pak. Selama shock 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pertama, kita nggak manusia lagi. Ketemu nggak salaman. Kayak curiga sama orang, wah ini dia bawa virus nih. Virus. Manusia macam apa itu? Ya. Cukuplah COVID itu mengenai fisik kita, tapi jangan mengenai kolbu. Berarti warid tertunda. Maka mohon maaf ya, itu rumah saya walaupun nggak besar, semenjak COVID pertengahan Ramadan sudah buka pintu Pak. Nggak ada lagi pakai protokol. Nggak ada tuh aman-aman aja Alhamdulillah. Ya, tapi kita nggak takabur, kita tetap jaga diri ya. Selesai kita cuci tangan segala macam. Mohon maaf Pak ya, masjid ini karena jaga image ya, udah jaga aja dulu. Ya, ini ya biarin aja deh Pak. Kasihan ya. Kalau nggak begini mungkin ditutup nanti. Misalnya bagian situ ada yang kena, yang ditutup ini. Maka ini tetap biarin begini dulu. Jadi Allah itu sedang mempersiapkan kita sekarang untuk tidak takut dengan ketakutan yang lebih besar setelah ini. Bukan nakut-nakutin Mbak ya. Tapi kapan waktunya saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap zaman akan bertambahlah fitnah, kekacauan, ketakutan. Kalau nggak kuat minta nyawanya diambil Pak. Insya Allah diambil sama Allah. Tapi kalau mau jadi pejuang akhir zaman, ya latihan warid. Biar nggak salah pilih guru nanti. Biar nggak salah pilih pemimpin imam nanti, imam rohani. Warid ini, orang yang punya warid, dia akan menemukan al-imam akhir zaman. Tapi kalau nggak punya warid, antum emosi lebih banyak. Ya. Suka nyerang orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, beda sedikit hantam dengan verbal, hantam di status-status sosial, sosmed, gak dapat warid. Baru warid mau datang muncul kalimat kotor. Mau ustadz dia, mau kiai dia, mau sholat 1000 rakaat tiap hari. Kalau antum memelihara kalam-kalam kotor dalam ini,
nggak dapat warid, nggak akan dapat. Gimana baru muncul dia kacau lagi. Mimma la yakunu bita'ammudil 'abdi. Ciri-ciri dari warid itu tidak bisa disengaja. Maka tidak ada orang namanya khusyuk itu dibuat-buat, gak bisa. Gak bisa. Lalu bagaimana menerjemahkan hadis meskipun dia dhaif, sudah naik jadi hasan li ghairihi? Apa kata Nabi? Bacalah Quran, wabku alaih. Bacalah Quran dan berusahalah kamu menangis. Bisa nggak Pak nangis? Nangis di situ nunggu warid. Nunggu warid ini. Jika kamu tidak sanggup menangis, belum terlatih menangis, fatabaku. Maka, ini terjemahannya ada dua. Di beberapa buku saya baca, orang menerjemahkan berpura-puralah menangis. Itu nggak tepat. Fatabaku artinya kondisikanlah rohanimu seakan-akan engkau menangisi dirimu, ya Allah. Quranmu aku baca, kenapa qalbuku tidak tersentuh? Itu yang disebut fatabaku, bukan pura-pura nangis. Ini yang nerjemah gak pernah nangis kalau lagi baca Quran itu kayaknya. Jadi orang menafsir, menerjemah belum tentu benar. Nah, ini kata kunci. Kalau kita bawa ayat, ajarkan kepada orang, ayatnya benar. Isi yang kita ajarkan tidak ada jaminan kebenarannya. Meskipun antum bilang ini hadis sahih. Ini kalam syekh fulan, imam fulan. Itu kan kalam orang, bukan kalam Allah. Al-Qur'annya benar. Kesalahan Khawarij dulu, Khawarij yang bunuh Sayyidina Ali, yang mau bunuh Muawiyah tapi tidak berhasil. Yang bunuh Utsman. Apa kesalahan mereka? Pemahamannya diletakkan sesuci ayat yang dia baca. Maka kalau ada orang beda dengan paham dia, dianggap beda dengan Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri Khawarij. Jangan sampai di masjid ini ada seperti itu. Jangan sampai. Mau dia jamaah, mau dia imam, mau dia mau ustadz, muallim, guru, bahaya Pak. Itu tentara Dajjal di akhir zaman. Tentara Dajjal itu ciri-cirinya satu itu, menghalalkan darah sesama muslim. Jadi jangan dikira, antum sering dicekokin, tentara Dajjal itu Yahudi, betul. Itu tentara yang di luar Islam, yang di dalam Islam. Siapa? Zombie-zombie yang berwajah-wajah muslim. Pakaiannya Islam, tapi batinnya kufur. Suka mengkafir-kafirkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Terbersit sedikit saja merendahkan orang, warid gak datang, Pak. Gak mudah ya jadi waliullah. Maka si warid ini, rahasia rohani ini hanya datang kepada calon wali atau wali. Kalau khusyuk yang datang kepada kita lagi sholat, sudah dia konstan. Dia sudah jadi wali Allah. Minimal wali umum. Jadi jangan senang dulu. Saya bisa nangis nih, belum tentu walinya wali permanen. Paling-paling wali kondisional. Ya. Giliran susah aja bisa nangis. Coba atau ingat-ingat. Dulu waktu susah bisa nangis kan? Sholat. Mau dikasih susah tiap hari biar nangis. Gimana Pak Mirwan? Gak mau ya? Jadi gak bisa. Kembali ke cerita tadi. Ini saya menjelaskan ini untuk menceritakan yang tadi. Orang yang rindu Rasulullah itu bertahun-tahun sholawat. Karena membaca satu hadis. Nabi kalau disalamin pasti balas. Balasnya bukan lewat surat, Pak. Allah kembalikan ruhnya. Kalau dikembalikan ruhnya hidup atau bukan? Hidup. Dan saya meyakini itu. Ini yang dimaksud Al-Habib Umar bin Hafiz. Kalau orang sholawatan, Nabi hadir itu maksudnya itu di situ, Pak. Bukan khurafat yang beliau ajarkan. Ini anak-anak muda baru ngaji kemarin sore, nggak ngerti siapa Al-Habib Umar bin Hafiz. Saya nggak pernah ngaji dengan beliau, tapi saya pernah hadir satu konferensi multaqa ulama. Dan beliau mengisi. Dahsyat sekali. Kalamnya dari awal sampai akhir menyejukkan semua. Seakan-akan Rasulullah ada lagi, Pak. Seakan-akan kalam Nabi itu yang sering kita baca di teks, itu ada di lidahnya semua. Tapi saya nggak pernah dengar beliau membalas orang yang mengkafirkan beliau atau mengatakan ini Habib khurafat. Nabi udah mati kok tuh. Kurang ajar orang ngomong, Pak. Jadi bagi saya kalau orang bilang Nabi mati, bagi saya udah suul adab. Walaupun betul Nabi sudah Allah angkat. Hanya Allah yang boleh bilang, ya. Afa immata au qutila
Jika si Muhammad itu mati atau terbunuh, hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Maka Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad mati, saya sembelih. Karena bagi Umar sang kekasih, yang bilang kekasihnya mati, itu orang adabnya buruk, rohaninya nggak hidup, nggak punya adab. Jadi bilang mati aja udah marah Umar. Tapi sahabat Nabi dari dulu dua mazhab. Satu mazhab Umar, satu mazhab Abu Bakar. Nah, sampai sekarang kan begitu. Nabi dihujat di Prancis, maka umat Islam terpecah dua. Ada yang pengikut Umar, ada yang pengikut Abu Bakar. Kita nikmati aja itu ya. Yang penting jangan main penggal-penggal aja Pak. Di Prancis itu saya menyaksikan 2016-17 Allah perjalankan ke sana. Gak bayar 1% pun. Dibiayai oleh lembaga Korps Dai Dompet Doafa. Saya nggak bayar sedikit pun Pak. Diundang oleh orang KBRI. Saya sesekali jalan keluar. Setiap kali ngisi pengajian duha, itu mulailah orang-orang imigran dari Suriah, dari Irak, dari mana-mana itu keluar. Kira mereka cuma beberapa. Satu kali saya pulang jam 2 malam. Di sono maghribnya jam 10. Jam 3 ada subuh lagi. Jam 3 ada subuh lagi Pak. Saya pulang jam 2, diajak ngopi sama salah satu sahabat kita, Pak Muhammad Abduh dan Sayyid Andi Abdul Qadir. Ya, satu orang Betawi, satu orang Makassar. Ahli kolbu, ahli zikir. Ketika kita jalan, saya melihat ada satu tempat terbuka, itu orang Islam yang dari mana-mana, yang nggak punya kartu, itu pada di sana semua. Tidur di atas aspal. Tapi tidak ada ditangkap oleh negara Prancis. Terus yang punya surat lengkap itu dikasih duit oleh negara Prancis. Kalau kita kalkulasiin, lebih banyak yang dibantu daripada yang tidak dibantu. Akhirnya Eropa kewalahan. Jadi antum kalau tinggal di Eropa, punya surat lengkap, itu hak dapat duit dari negara persis seperti penduduk asli. Cuma nggak boleh nyoblos. Maka saya berpikir dulu, semoga Prancis menjadi pusat Islam nanti di akhir zaman. Itu kita mimpinya begitu. Ternyata kejadiannya kayak kemarin. Dan yang kemarin siapa yang paling rugi? Bukan Macron, bukan bangsa Prancis, tapi orang Islam yang lagi imigran, orang-orang Aljazair, Maroko, Tunis yang tinggal di sana. Dan kabar gembiranya apa Pak? Di sana agama orang secara kultur, ini bukan agama ideologis, agama kultur, Katolik. Tapi gereja-gereja pada mati suri. Masjid-masjid nggak ada semegah ini. Masjid itu basement. Ada ruko. Maka itu inspirasi saya buat ruko tempat pusat zikir. Ruko kita jadiin pusat kajian. Dekat kampus UIN, kampus II. Ketika kita masuk ke bawah ruko, itu orang penuh, sholat di mana-mana. Dan mereka sholat semalam itu bulan Ramadan 1 juz. Dan banyak. Orang Prancis menyebut orang-orang soleh itu praktikong, praktisi yang mengamalkan ajarannya. Setelah dihitung secara kasar oleh teman saya yang lama di sana, lebih banyak muslim yang mengamalkan ajarannya daripada non-muslim. Maka kita berpikir ini nanti akan berubah ini. Akan berubah ini. Tapi dengan kejadian kemarin, saya khawatir dengan saudara kita di sana. Islamophobia. Saya punya paspor, hilang Pak. Pergilah kita ke kantor polisi. Kantor polisi ruko, gak sebagus kantor polisi di Indonesia. Tapi waktu masuk saya kaget. Tapi gak berani foto, ada CCTV. Ada di situ kalimat. Kalau diterjemahkan lebih kurang, hati-hati terhadap jihadis. Lalu saya ngobrol dengan orang-orang di sana. Maksudnya orang Prancis anti-Islam, anti-jihad atau gimana? Enggak. Mereka itu sudah punya pemetaan. Mana Islam yang moderat, mana Islam yang teroris. Tapi Syekhul Azhar tolak istilah itu, Islam mana ada teroris. Nah ini yang lagi diperkarakan oleh guru-guru kita di Al-Azhar, ya, Syekh Ahmad Thayyib, coba ganti diksinya, Islam tidak teroris. Kalau orang mengaku Islam teroris banyak. Tapi Islam tidak pernah teroris. Jadi mereka sudah tahu Pak petanya, tinggal diksinya ini yang salah. Gitu. Nah, kita doakan, siapa tahu Eropa nanti menjadi negeri hijau. Negeri kita, negeri umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke warid.
Ketika seorang yang merindukan Nabi ini, setiap hari Jumat, solawat, solawat, solawat. Satu kali dia sudah tebar sejadahnya. Mau solawatan, solawat. Jadi jam 10 sebelum Jumatan, 1,5 jam dia bersolawat. Kira-kira dapat berapa nggak tahu, nggak dihitung. Hanya ingin menikmati bagaimana mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja sajadah ditebar, ya tiba-tiba dia ngantuk. Belum sholat, belum sholawat. Ngantuk, ngantuk keras tiba-tiba datang. Alat hitung zikirnya jatuh, badannya pun tepar. Sajadah baru ditebar. Apa yang terjadi? Selama 1,5 jam itu, orang ini seakan-akan hadir di majlisnya Nabi, serba hijau seperti di Raudhah. Tapi ketika dilihat dirinya ada di depan semua orang yang ada. Di samping Rasulullah SAW. Tugasnya ngapain? Nabi duduk sejengkal lebih tinggi darinya. Nabi jelaskan satu kalimat, orang ini menjelaskan. Nabi jelaskan satu kalimat, orang ini menjelaskan. Disebut pensyarah hadis. Penjelas penafsir kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada dialog lah antara mereka. Tiba-tiba waktu Jumat sudah dekat dan terbangunlah orang ini. Ketika bangun, dia cari Allah hitung zikirnya. Saya belum sholawat. Saya belum sholawat. Lalu kemudian dia sholat. Wudhu, sholat. Tiba-tiba dia ingat. Mimpi apa aku barusan? Ternyata ini yang dimaksud oleh Imam Kusyairi. Pengen ketemu Nabi. Udah disengaja, nggak dapat. Giliran ketiduran, belum sholawat. Tapi udah berapa tahun orang ini beramal setiap Jumat. Sholawatan selama 1,5 jam. Tidak kurang. Sudah lebih dari 5 tahun. Di tahun kelima, bukan dia lagi yang mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi datang ke dalam alam ruhaninya. Dan Nabi mengatakan, Ru'yal mu'min juz'un min 46 nubuwah. Mimpi ketemu Nabi adalah salah satu dari warisan-warisan kenabian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangankan kita Pak, kiai aja belum tentu ketemu Nabi. Ya, Ustadz, doktor aja belum tentu mimpi ketemu Rasulullah. Jadi kalau antum menyesalkan Ustadz, saya sudah banyak sholawat. Ya berapa tahun sholawatnya? Paling baru kemarin sore. Ya, udah ngitung-ngitung zikir. Udah mulai ngeluh. Ingat, sekali saya ngeluh, saya udah banyak zikir, kok belum ketemu Nabi? Itu dimulai dari awal lagi Pak. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, Kullu da'watin mustajabah, malam ya'jal. Semua doa, semua kehendak hamba, Allah pasti tunaikan, sempurnakan. Dengan satu syarat. Tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud tergesa-gesa? Nabi menjawab, ayyaqulal abdu da'autullah wa lam yujibli. Seseorang mengatakan, aku sudah selawat, aku sudah zikir, aku sudah doa, kok belum dikasih juga yang aku mau. Maka kalau ada orang ngomong begitu, dia ngulang Pak dari awal. Kok begitu? Itulah hukum rohani. Setiap hal ada hukumnya. Setiap ilmu ada disiplinnya. Ya. Maka beliau mengatakan, kadang-kadang warid itu ada yang berupa waridu sururin. Kadang-kadang kalau orang zikir, salawat, tiba-tiba ada rasa bahagia di hati. Itu ciri-ciri kita sudah dapat warid paling ringan. Inilah yang dimaksud ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, jika engkau menyebut nama Allah, kalbumu tenang. Yang merasakan ketenangan sudah dapat warid. Gampang toh? Tapi waridnya baru sederhana. Ketenangan jiwa itu, dia nggak ada batasnya Pak, dia unlimited. Semakin besarlah saat itu, semakin besarlah waridnya. Jika melewati batas dirinya, baru itu nyebar ke orang di sampingnya. Apa maksud saya melewati batas diri? Kalau dia masih bisa nahan, air mata nggak berlinang. Badannya belum bergemetar. Tapi kalau sudah tumpah melewati batas fisiknya, air matanya berlinang. Kalau dia jadi imam, tiba-tiba dia terisak. Atau tiba-tiba dia baca Quran syahdu sekali, padahal bacaannya biasa-biasa aja. Suatu kali ketemu seorang guru, baca kulhu aja baca salahnya Pak. Tapi kolbunya, isinya adalah kul wallahu ahad itu. Allah Esa. Hanya Allah di kolbunya. Kita minta doa. Orang dari Jakarta datang ke sana. Minta.
Tuhan, tolong doakanlah kami. Beliau pandang saya, yang jago doa mah Ar-Razi. Ya, bisa bahasa Arab dikit-dikit lah. Saya bilang, Syekh, yang diharap sekarang doa antum. Bukan doa saya udah kebanyakan. Dan banyak juga yang gak jelas. Terus gimana? Kita kasih isyarat. Langsung beliau buka. Baru baca bismillah Pak. Beliau bergemetar nangis. Semua yang hadir di tempat itu menangis. Padahal cuma baca bismillah. Kenapa bisa baca bismillah? Bikin getar. Beliau bergetar melewati batas matanya. Akhirnya mata semua orang pada nangis. Nah, inilah hebatnya kalau ketemu sama ahli kolbu. Ini yang disebut oleh Imam Kusyairi. Kalau ingin mengobati kolbu, bertemanlah dengan orang soleh. Soleh itu bahasa Arab, bukan penampilan. Soleh itu kesamaan luar sama dalam, itu disebut soleh. Salihun arti bahasa Arab artinya nasibun. Sesuai yang di dalam ini dengan apa yang di luar ini. Bapak coba rasakan. Setiap malam di sini ada pengajian. Kok beda-beda ya? Karena ada ustadz yang berbicara dengan warid. Ada ustadz yang berbicara dengan wirid. Ada yang dengan ya, ada dengan teks aja. Ada yang dengan tarif. Ya, salah satu sahabat kita mengeluhkan, mengundang seorang ustadz minta DP 5 juta. Ya, kecil sih Pak bagi orang berduit. Tapi bagi jamaah wong cilik di kampung 5 juta itu besar Pak. Gak usah jauh-jauh. Sekitar Tangerang Selatan, Depok, bahkan tengah Jakarta masih ada nggak panitia maulid? Dan itu kita malu Pak sebagai orang Islam. Nangguk duit di tengah jalan. Antum malu nggak? Nggak dikasih kasihan. Bingung mereka. Nggak seperti di masjid ini. Masih banyak nggak duitnya? Kayaknya udah mulai merosot juga ini. Ya, jangan-jangan nangguk juga ntar Pak deh. Apa yang terjadi di situ? Maka antum yang kalau ada di antara yang hadir ini, diam-diam nyamar jadi jamaah, padahal ustadz. Berkah bagi antum mau mendengar. Kalau diundang, mau kemana aja, yang penting dia pertama ngundang, kita masih bisa datang. Semoga Allah berkahi. Ya. Ini mohon maaf, Allah menyebutkan, ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak bertarif. Karena mereka yang disebut muhtadun, orang-orang yang dapat hidayah, warid. Kata Imam Suhrawardi, hidayah itu bukan gelar. Dia jatuhnya bukan ke otak. Hidayah itu jatuhnya ke kolbu. Maka muhtadun di situ artinya warid. Mereka lah yang dapat warid. Kalau ustadznya cuma baca kitab, ustadznya cuma melihat yang fisik-fisik, apa yang membuat ustadz berbeda dengan jamaahnya? Kalau Nabi itu sama dengan filosof seperti Socrates, Aflatun. Socrates bunuh diri Pak, pusing memikirkan kota kecil bernama Athena. Katanya cerdas. Kenapa? Karena dia dan murid-muridnya sama, mentok, hanya mengandalkan ini. Kecerdasan Rasulullah itu kecerdasan warid. Nah, ini yang harus antum latih. Kalau mau jadi waliullah pasti punya warid. Kalau enggak ada waridnya. Dan waridnya permanen. Kecuali wali-wali yang umum, kekasih-kekasih Allah yang umum. Semoga kita termasuk kekasihnya. Amin. Apalagi bentuk warid. Waridu huznin. Kadang-kadang ada rasa sedih, terenyuh. Kadang-kadang waridu qabdin. Kayak ketakutan. Pernah zikir terus tiba-tiba merasa takut? Baca istighfar. Tiba-tiba kebayang semua maksiat yang kita buat. Orang kalau dapat ini, dia dapat hadiah lain. Dia akan merasa lebih rendah diri daripada orang lain. Tidak akan pernah menganggap orang lain itu hina. Kalau dia dapat warid, namanya warid qabd. Qabd itu secara harfiah artinya jantungnya, hatinya, jiwanya digenggam oleh Allah. Tapi maksudnya adalah Allah beri rasa takut kepadanya. Pernah nggak ngerasain? Zikir terus ada perasaan ketakut gitu. Itu bukan setan Pak. Cuma karena antum nggak punya guru rohani, dikira itu setan. Ya, ada teman kita mengamalkan zikir. Jadi zikir itu ada yang umum, seperti obat ada obat yang bisa dibeli di Indomaret, di warung-warung kelontong. Ada obat yang harus pakai resep dokter. Zikir itu ada yang jadi obat, ada yang menjadi nutrisi. Kalau dia zikir obat, dia harus diresep oleh ahlinya. Itulah rahasianya kenapa muncul angka-angka dalam zikir. Nabi ajarkan angka-angka itu. 33, 70, 100, bahkan lebih. Abu Hurairah mewiridkan jadi nutrisi 12.000 setiap malam.
Sudah jadi nutrisi, bukan jadi obat lagi. Karena qalbu Abu Hurairah beres. Dicobalah oleh beberapa teman kita. Dari dulu kita ketemu teman begitu. Bukan 1-2 orang. Ya, semenjak saya dulu di kampung saya sampai di sini. Mengamalkan zikir yang harus diresepkan oleh guru disebut ijazah. Disebut talqin zikir. Dikamalkan tanpa izin. Apa yang terjadi? Datanglah warid qabat. Warid apa tadi? Rasa takut. Bergetarlah badannya. Dia kira itu syaitan. Akhirnya muncullah, ada salah seorang ibu-ibu dulu mengatakan, ajaran Ar-Razi, ajaran setan. Masa saya mau sholat badan saya merinding? Loh, saya belum izinin dia ngamalin itu? Dia amalin. Ya? Kita nggak kasih resep, Pak. Dia coba-coba. Itu kejadian. Ya, kejadian. Wawaridu bastin, terkadang warid itu bast. Hati dilapangin. Rasa husnuzon sama orang. Semua orang dipandang baik. Nah, ini bas. Dunia kak lapang gitu. Bahkan beliau mengatakan ila ghairi dzalika minal ma'ani. Ada warid-warid yang lain. Rasa khusyuk. Itu Fatihah, Bapak kalau dapat warid ini tiap kali sholat. Warid yang di subuh itu beda Pak sama zuhur. Kalau ngerti ilmu ini. Kita belajar Fatihah dulu waktu kecil, udah tahu terjemahannya, tahu tafsirnya. Tapi kalau dapat warid, nanti beda-beda makna. Maka disebutlah surat ini surat pembuka. Kemana aja bisa masuk. Mau ke ayat tauhid masuk. Mau ke ayat doa masuk. Ayat akhlak masuk semua. Itu Al-Fatihah. Nah, ini yang disebut warid. Nah, Bapak saudara Allah, jika ingin memelihara nur di kolbu itu, maka sebagaimana kita untuk sholat fisik punya guru. Baca Quran yang fisik berguru, bener gak? Kalau enggak pernah bisa nggak tanpa guru lalu bisa baca Quran? Itu fisik Pak, ada kertasnya, ada hurufnya. Diri kita ini separuh adalah alam gaib. Kalau nggak punya guru mengarungi alam gaib itu, kira-kira jadi apa? Jadi Ahmad Musodek Pak, Amalia Eden. Atau ketakutan. Makanya kita udah lihat di luar-luar sana, mohon maaf. Banyak orang belajar zikir, salah niat. Dan yang paling mengejutkan saya, yang paling penakut itu di luar sana, itu orang-orang yang belajar zikir-zikir begini. Tukang debus, zikir pelet, ya. Itu orang-orang begini, sering merasakan ketakutan yang gak jelas. Berarti dia bukan dapat warid. Ya, dia dapat was-was syaitan. Was-was syaitan. Nah, hati-hati. Jadi bagaimana cara mendapatkan wirid, dapat warid? Hanya 2. 1, bergurulah kepada ahli wirid. Apa arti wirid? Orang yang istiqomah berzikir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk pelaris, bukan untuk pelet. Nah, ini disebut ahli wirid. Yang kedua, tiru apa yang orang itu punya. Apa yang dipunya oleh ahli wirid? Wiridnya. Maka yang kedua, hendaklah seorang kita punya wirid. Masih ingat tadi arti wirid apa? Zikir-zikir yang diistiqomahkan. Nah, kabar gembiranya dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ciri-ciri orang dapat anugerah rohani, dia sudah mulai merutinkan satu amalan. Ini saya kasih amalan sederhana aja Pak. Sudah ngamalin witir tiap malam belum? Belum? Sebagian udah ya. Coba mulai malam ini secapek apapun, walaupun 1 rakaat, walaupun cuma Fatihah, jangan lupa sholat witir. Kalau ketiduran, kecapean, ganti besok. Karena ciri-ciri orang punya wirid, ketika ketinggalan target-targetnya di malam hari, dia ganti di siang hari. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa Nabi SAW ketinggalan wirid malam melakukan ba'da subuh atau sebelum zuhur. Udah, amalin itu ya. Sholat, witir. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, mencintai pelaku pelaksana sholat witir. Allah maja'alna mimman ahabba ilaik. Ya Allah, jadikan kami orang yang mencintaimu. Masukkan ke dalam diri kami nama-namamu, sifat-sifatmu. Dan beri kami cahaya sehingga kami dapat menikmati warid-warid rohani darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.